sebuah kota kecil bernama Pringsewu, terdapat sebuah rumah sakit tua yang sudah lama ditinggalkan. Bangunan yang dulunya dipenuhi dengan suara-suara aktivitas medis dan tawa serta tangisan pasien, kini berdiri sunyi dan angker, dengan cerita-cerita menyeramkan yang beredar di antara penduduk setempat. Alif, seorang pemuda berusia 25 tahun, tertarik dengan hal-hal yang berbau mistis. Sebagai seorang YouTuber pemula, ia mencari konten-konten yang bisa menarik perhatian penonton. Malam itu, dia memutuskan untuk menguji nyalinya di rumah sakit lama Pringsewu, sebuah tempat yang terkenal dengan berbagai cerita hantu. Alif tiba di depan gerbang rumah sakit tua itu tepat saat malam mulai merangkak naik. Angin malam yang dingin bertiup lembut, membawa serta suara gemerisik daun-daun kering yang berguguran. Gerbang besi berkarat itu berderit pelan ketika Alif mendorongnya, menambah kesan seram pada suasana malam itu. Ini pasti akan menjadi konten yang luar biasa, gumam Alif sambil merekam dirinya sendiri. Malam ini, aku akan menjelajahi rumah sakit tua yang terkenal angker ini. Tetap bersama saya, guys. Ia menyiapkan peralatan, senter, kamera, dan beberapa alat perekam suara untuk menangkap segala sesuatu yang mungkin terjadi. Dengan langkah hati-hati, Alif memasuki bangunan rumah sakit yang gelap dan lembab. Aroma khas tempat yang lama tidak terurus menyeruak, campuran bau lembab, debu, dan sesuatu yang lebih dalam, seperti jejak kematian yang tertinggal. Ruangan pertama yang dimasukinya adalah lobi rumah sakit. Di sana, meja resepsionis tua masih berdiri dengan beberapa berkas berantakan di atasnya. Kursi-kursi tunggu berderet rapi, namun terlihat jelas bahwa mereka sudah tidak pernah diduduki selama bertahun-tahun. Langkah Alif bergema di lantai marmer yang retak, setiap suara kecil terasa membesar di tengah kesunyian. Di sini terasa sangat sunyi, terlalu sunyi, bisik Alif pada kameranya. Tiba-tiba, dia mendengar suara seperti seseorang berjalan di belakangnya. Dengan cepat ia berbalik, tapi tidak ada apa-apa. Hanya bayangan-bayangan dari sinar senter yang bergerak mengikuti gerakannya. Ia melanjutkan eksplorasinya ke koridor yang lebih dalam. Setiap ruangan yang dilewatinya memiliki cerita sendiri. Ruang operasi dengan meja bedah yang berkarat, ruang perawatan dengan tempat tidur berdebu, dan ruang rawat inap yang kosong namun terasa penuh dengan kenangan para pasien yang pernah dirawat di sana. Ketika Alif memasuki salah satu ruangan perawatan, suhu ruangan mendadak turun drastis. Ia merasakan bulu kuduknya meremang. "Apa ini?" katanya sambil mengarahkan kamera ke sekeliling ruangan. Di salah satu sudut, dia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdegup kencang. Ada bayangan seorang perempuan berdiri di sudut ruangan, dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Gaunnya yang putih tampak kotor dan usang. Alif menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Mungkin ini hanya bayangan, atau efek cahaya, pikirnya. Namun, ketika ia mendekat, bayangan itu tidak menghilang. Sebaliknya, perempuan itu perlahan mengangkat wajahnya, memperlihatkan mata kosong yang menatap langsung ke arah Alif. Alif terdiam sejenak, terpaku oleh pandangan itu. Lalu, perempuan itu bergerak maju, berjalan pelan ke arahnya. Alif mundur beberapa langkah, tetapi perasaan takut dan penasaran membuatnya tetap di tempat. "Siapa kamu?" tanyanya dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban. Perempuan itu terus mendekat, hingga jarak mereka hanya beberapa meter. Dengan cepat, Alif meraih kameranya dan berlari keluar dari ruangan itu, menutup pintunya dengan keras. Nafasnya tersengal-sengal, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tahu bahwa apa yang baru saja dilihatnya bukanlah ilusi. Itu adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Di tengah pelariannya, Alif menemukan sebuah tangga menuju ke lantai atas. Dengan senter di tangan, ia memutuskan untuk naik. Tangga kayu itu berderit di setiap langkahnya, menambah rasa takut yang semakin kuat. Sampai di lantai 2, ia melihat deretan kamar rawat inap yang lebih banyak. Suasana di sini terasa lebih berat, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi dari setiap sudut. Ketika Alif membuka salah satu pintu kamar, ia menemukan ruangan yang dipenuhi dengan coretan di dinding.
Tulisan-tulisan aneh yang tidak bisa dibaca, tetapi semuanya mengarah ke satu kata yang selalu muncul, menunggu. Alif merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Apa yang sedang menunggu di sini? Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki di belakangnya. Alif berbalik dan melihat seorang perawat dengan seragam putih berdiri di ujung koridor. Wajahnya pucat, dengan mata yang kosong seperti tidak memiliki jiwa. Perawat itu perlahan berjalan mendekati Alif. Setiap langkahnya terdengar jelas di koridor yang sunyi. Alif merasa tubuhnya membeku. "Apa yang kamu inginkan?" tanyanya, namun tidak ada jawaban. Perawat itu terus mendekat, membuat Alif semakin terdesak ke dalam kamar. Dengan cepat, ia menutup pintu kamar dan menguncinya. Di dalam kegelapan, ia merasakan detak jantungnya semakin cepat. Ia mencoba menenangkan diri dan berpikir jernih. Namun, ketika ia menoleh ke arah jendela, ia melihat bayangan perempuan yang tadi berdiri di luar jendela, menatap ke dalam dengan tatapan yang sama menakutkannya. Alif merasa terjebak. Tidak ada jalan keluar. Semua pintu terasa seperti mengarah ke lebih banyak kegelapan dan bayangan-bayangan mengerikan. Dengan keberanian yang tersisa, Alif memutuskan untuk keluar dari kamar itu. Ia berlari menuruni tangga, berharap bisa menemukan jalan keluar dari tempat terkutuk ini. Tapi, di tengah perjalanan, ia mendengar suara tawa pelan yang semakin lama semakin keras. Suara tawa itu bergema di seluruh bangunan, membuat Alif merasa seperti sedang dikelilingi oleh entitas-entitas jahat. Sesampainya di lobi, Alif merasa sedikit lega. Ia melihat pintu keluar yang tidak jauh lagi. Namun, ketika ia hendak berlari keluar, sosok perempuan dengan gaun putih itu muncul di hadapannya, menghalangi jalan keluar. Alif terhenti, merasa putus asa. Sosok itu mendekat, dan Alif merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Perempuan itu mengulurkan tangannya, seolah-olah ingin menyentuh Alif. Dengan insting yang tersisa, Alif meraih senter dan menyorotkan cahaya terang ke wajah perempuan itu. Sosok itu mengerang dan mundur, memberi Alif kesempatan untuk berlari keluar dari bangunan. Ia terus berlari tanpa menoleh ke belakang, hingga akhirnya tiba di luar gerbang rumah sakit. Nafasnya terengah-engah, dan tubuhnya gemetar hebat. Alif tahu bahwa malam ini bukan hanya tentang uji nyali biasa. Ia telah berhadapan dengan sesuatu yang lebih dari sekadar cerita hantu. Ketika akhirnya sampai di rumah, Alif duduk di depan komputernya, mencoba mengedit video yang telah direkam. Namun, saat memutar ulang rekaman, ia menyadari bahwa beberapa bagian terlihat aneh. Sosok-sosok yang dilihatnya tampak jelas di kamera, membuatnya merinding kembali. Suara-suara aneh juga tertangkap oleh alat perekam suaranya, seperti bisikan dan tawa yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Video itu menjadi viral, menarik perhatian banyak orang. Namun, Alif tahu bahwa tidak semua orang akan percaya dengan apa yang dialaminya. Bagi sebagian orang, itu hanya sekadar hiburan. Tetapi bagi Alif, malam itu adalah malam yang tidak akan pernah ia lupakan. Malam yang mengubah pandangannya tentang dunia lain yang ada di sekitar kita. Rumah sakit tua Pringsewu kini menjadi tempat yang semakin ditakuti. Meskipun banyak yang penasaran, tidak ada yang berani mencoba uji nyali seperti yang dilakukan Alif. Cerita tentang hantu perempuan dengan gaun putih dan perawat berwajah pucat terus beredar, menjadi legenda yang menambah keangkeran tempat itu. Alif sendiri memutuskan untuk tidak lagi mencari konten horor. Pengalaman di rumah sakit lama Pringsewu sudah lebih dari cukup untuk membuatnya mengerti bahwa ada hal-hal yang lebih baik dibiarkan tetap menjadi misteri. Dan meskipun malam itu telah berlalu, bayangan-bayangan menyeramkan itu masih sering menghantui mimpinya, mengingatkannya bahwa di dunia ini, ada sesuatu yang tidak dapat dijelaskan oleh logika.